Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Min Channel. Oke, seperti biasa ya, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Yuk lanjut saja kita ke cerita. Bab 24. Lengkapi datanya. 1 minggu pasca keguguran. Meskipun belum pulih sepenuhnya, tapi Alita memaksa untuk dibawa pulang. Gadis itu sudah betah berlama-lama di rumah sakit yang tidak mengizinkannya melakukan apapun selain merebahkan diri di atas bangker. Alita bosan, lagi pula ia sudah ingin menghibur suaminya yang pasti masih merasakan duka kehilangan calon anak pertama mereka. Alit mau pulang aja, lirik gadis itu menatap suaminya. Dokter belum izinin kamu pulang sayang, sabar ya, cuk. Eja mengecup punggung tangan Alita, membuat mata Alita rasanya perih ketika melihat pemandangan itu. Kenapa Eja masih memperlakukan dirinya seperti itu setelah kejadian memilukan itu? Apa lelaki itu benar-benar tulus akan cintanya? Alit mau di rumah aja. Alit pengen hibur AA. Alit tahu kalau AA masih sedih tentang kejadian ini. Sedih? Eja memang masih sedih jika harus mengingat kembali kenyataan pahit yang harus dia terima. Tapi apalah daya, Eja tidak bisa menyalahkan siapapun apalagi Alita. Kejadian itu murni kecelakaan, meskipun sebenarnya didalangi oleh kabar baran Kang Eman. Jangan mikirin AA, yang penting kamu sembuh dulu aja ya. Eja melemparkan senyumannya, menguatkan Alita meskipun ia sama rapuhnya. Tapi psikis Alita pasti lebih terluka daripada Eja. Maka dari itu, Eja harus memberikan pengertian yang lebih. Maafin Alita ya, tok tok tok. Pintu ruang rawat inap Alita diketuk. Membuat dua orang yang sedang berbincang spontan menoleh ke arah pintu tersebut. Yoga, itu Yoga. Sorry ganggu ya. Yoga tersenyum aneh tatkala menyaksikan Alita dan Eja sepertinya dalam keadaan baru. Mata kedua orang itu terlihat memerah dan sedikit berair. Gak apa-apa, cering. Eja mengusap air matanya kemudian menghampiri Yoga yang membawa dokumen-dokumen. Lelaki itu pasti mengantarkan beberapa pekerjaan yang memang harus Eja sendiri yang mengerjakan. Dua lelaki itu kemudian menyelesaikan pekerjaan mereka di ruang rawat Alita. Karena Eja sama sekali tidak mau meninggalkan gadis itu sendirian. Lelaki itu memang selalu mengorbankan apapun untuk Alita, termasuk mengorbankan waktu dan juga hal-hal penting yang seharusnya Eja tangani. Alita lebih penting, pikirnya. Jadi gimana? Kapan lo mau penuhin panggilan polisi buat lengkapin datanya? Tanya Yoga sesaat setelah pekerjaan mereka selesai. Yoga sangat gemes sekali dengan permasalahan yang menimpa bos sekaligus sahabatnya itu. Gue gak mau ninggalin Alita sendiri yang di sini. Dia butuh gue. Lo antarin hasil visum sama rekaman CCTV dulu aja. Secepatnya gue pasti datang. Sip. Sekalian tuh isi ular juga kasih pelajaran. Gak ngerti gue itu perempuan gila maunya apaan sih. Yang jelas hal pertama yang harus gue lakuin adalah gue sama Alita harus pindah dari rumah itu. Rumah itu udah gak aman. Gue gak mau Alita sampai kenapa-napa lagi. Setuju. Prak. Tiba-tiba pintu ruangan itu dibuka dengan cukup kencang, mengakibatkan suatu suara yang cukup membuat orang di dalamnya sangat terkaget-kaget. Mama, Eja langsung bangun dan menghampiri wanita parubaya yang menempelkan tangannya di dada. Wanita itu terlihat masuk, tidak beraturan sekali. Jadi beneran ya, kalau kamu tuh hamilin anak orang? Raut Mama Rosa sudah sangat menyedihkan, kaget sekaligus marah dengan berita yang ia dengar soal putra semata wayangnya. Astagfirullah ya, nyebut. Mama emang pengen punya cucu, tapi bukan begini caranya. Hiks, wanita itu menangis. Kenapa kamu menundai ponakan Bi Mumun? Memangnya tidak ada lagi wanita yang suka sama kamu? Kenapa hidup kamu seperti di sinetron yang judulnya Majikan Membuli Ponakan Pembantu? Hiks, menangis lagi. Mak, tenang dulu dong. Kenapa sih datang-datang udah nyeritus saja? Eja mengusap pundak Mama Rosa yang menangis segukan. Kamu mah ngerakuin diajarin saha kayak gitu? Mama Rosa malah memukul bahu Eja. Kamu tahu kunaon nak titik? Dan sedikit kemudian menghampiri Alita yang sedang menyaksikan adegan itu dengan wajah pucatnya. Enggaknya, Alit nggak apa-apa. Dari situ tersenyum tipis. Hihi, saya telinga juga malah cengengesan menyaksikan Eja yang diperlakukan seperti itu oleh ibunya. Wajar, orang tua Eja memang belum mengetahui tentang apa yang terjadi antara Eja dan Alita. Beberapa hari kemudian, Alita sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit.
Sesuai ucapan Eja, hari ini Eja akan mengajak Alita untuk menemui Rosa dan Hendra, orang tua Reja. Rencananya Eja akan menceritakan semua tentang dirinya dan Alita, sekaligus meluruskan kesalahpahaman soal kemarin. Kok belum siap-siap? Eja mengusap rambut basahnya dengan handuk kecil sambil melihat ke arah Alita yang duduk di ujung ranjang. Gadis itu nampak meremat ujung gaunnya. Belum siap, bahkan handuk putih masih terlilit rambut Alita. Alita terkesiap ketika Eja menghampirinya. Bukannya Eja berusaha masuk ke dalam kamar mandi atau Alita yang melamun terlalu lama. Udah selesai? Alita malah balik bertanya. Kenapa ngelamun terus? Eja sudah duduk di samping Alita, kemudian menghirup kilas gadis itu dengan gemas. Enggak, Alit nggak ngelamun kok, gugup Alita menjawab sudah jelas. Dia ketahuan melamun, masih saja mengelak. Entahlah, rasanya pikiran Alita kembali bercabang. Begitu banyak rasa takut yang bersarang dalam diri Alita. Ya sudah, siap-siap yuk. Mama sama papa pasti udah nungguin. Eja beranjak kemudian mengambil pakaian yang sudah Alita siapkan dan menggunakannya. Nungguin? Alita menatap punggung Eja yang hendak dibungkus baju. Iya, udah bilang kalau kita mau ke sana. Kita? Sisiran rambut dong, pinta Eja sambil duduk di kursi meja rias. Tapi Alit takut Alit takut Mama gak mau nerima Alit. Lagi pula Alit kan bilangnya ponakan Bibi Mumun. Dengan gontai Alita menghampiri Eja sambil mengambil sisir untuk merapikan rambut Eja. Alita mulai menyisir rambut itu seperti kebiasaannya. Mama pasti nerima kamu kok. Kamu gak usah takut dan mikir aneh-aneh ya. Eja meraih sebelah tangan Alita kemudian menatap gadis itu melalui pantulan cermin sambil tersenyum. Yang buat kamu ngaku ponakan Bibi Mumun kan jadi nanti yang bakal jelasin. Alit takut kalau nanti Alit diusir sama Mama. Sambil dilemparin tas besar isi baju Alit. Terus Alit nangis sambil kehujanan di jalanan, tidur di lemparan. Alit gak mau kayak gitu. Alit ngerengung penuh kecemasan. Eja malah tergelak mendengar penutaran Alita. Penutaran yang mirip adegan sinetron Hidayah pikirnya. Mikir apaan sih sayang, aku tuh? Eja berbalik badan dan mendongak menatap Alita. Mana ada kayak gitu. Yang ada nanti kamu sayang sama Mama. Jamin Mama pasti sayang sama kamu. Eja tersenyum meyakinkan Alita karena memang Mama Rosa menyukai gadis itu sejak awal kan. Beneran Alita masih belum percaya dan Eja mengangguk mengiyakan. Ya udah, kamu siap-siap dulu ya. Mau nelpon orang kantor dulu. Kemudian Eja keluar dari kamar menyisakan Alita yang masih termenung sendirian. Benarkah yang Eja katakan? Itu, benarkah Nyonya Rosa akan menerima dirinya, bahkan menyayangi Alita? Entahlah, mungkin iya jika dirinya belum kehilangan calon anak mereka. Tapi sekarang, apa yang akan membuat Nyonya itu menerima dirinya? Sebelum melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri, rasanya Alita belum tenang. Alita kemudian mengganti pakaian dengan gaun yang lebih panjang, yang lebih menutup tubuhnya. Alita ingat ucapan almarhum ibu yang mengatakan kalau bertemu ke rumah orang harus berpakaian yang rapi dan sopan, apalagi kalau ke rumah calon mertua. Untuk itu Alita akan mempraktikkan ucapan almarhum ibu itu. Sudah di mobil, Alita masih gemetar tahu takut adegan sinetron yang sedang ditonton di kampung akan menjadi kenyataan. Untuk kesekian kali Alita harus mempertaruhkan nasib yang entah akan seperti apa nantinya. Ujian menuju bahagia ternyata tidak semudah itu. Tangan Alita rasanya sudah berkeringat dingin dan bergetar. Pikiran Alita sudah berlarian ke sana kemari. Gak usah tegang dong, mau ketemu mertua tuh harus senyum manis. Senyum Eja selalu meyakinkan Alita bahwa semuanya akan baik-baik saja. Alit deg-degan jantung Alita rasanya membuat pacu lebih cepat. Meskipun ia tersenyum, namun tetap saja hatinya masih gundah. Loyang, Eja menggenggam tangan Alita saat mereka sudah tiba di halaman rumah orang tua Eja. Apa Just a flow? Alita mengernyit tidak mengerti. Ngalir aja. Begitu turun, Eja melepas pegangan tangan itu, kemudian melepas sabuk pengaman juga. Alita membuang napas tertahan. Alita takut Ada ngapain harus takut? Mama gak bakal gigit kamu kok. Eja mencarikan suasana dengan menyelipkan sedikit candaan. Dan ia yang suka gigit, Alit mah hehehe. Yuk, dengan perasaan campur aduk kemudian,
Alita mau dibawa masuk ke dalam ke rumah. Alita itu berhenti merepelkan doa dalam hati. Semoga Mama Eja mau menerima dirinya dan lidah Alita diberi kelancaran ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam sana. Detik pertama Alita dan Eja mendapat sambutan hangat dari Mama Rosa. Meskipun ada raut heran, namun wanita parubaya yang masih awet muda itu terlihat berbinar menyambut kedatangan mereka berdua. Di ruang tamu, Eja sebenarnya mau bicarain sesuatu yang penting. Eja mulai membuka suara yang menjurus ke inti niatnya datang ke rumah itu. Membuat Alita kembali berpacu kecepatan detak jantungnya. Membuat Mama Rosa masih mengernyit tidak mengerti. Eja mau nikahin Alita. Dek. Suasana hening seketika. Tidak ada yang menyahanyut dalam saling menatap satu sama lain. Apa kami tidak salah dengar? Apa Eja tidak salah ucap? Alita sebenarnya bukan ponakan Bik Mumun. Alita itu istri Eja. Eja sudah menikahi Alita secara kontrak. Eja menjelaskan lagi ketika kedua orang tuanya malah diam seolah tidak mendengar kalimat pertamanya. Kontrak? Maksudnya kamu kawin kontrak anu rame di daerah puncak? Rosa semakin mengernyit heran. Iya, jawab Eja lukas. Astaga, apalagi ini? Setelah menemukan fakta tentang Alita yang keguguran, kini mereka harus kembali menerima fakta baru yang sulit diterima oleh akal sehat. Ada dengan putra sematang wayang mereka. Apa Eja benar-benar frustasi karena perceraiannya dengan Nikita? Kamu teh nanaonan atuh ja kawin kontrak teh haram. Kamu kosnu teh ngerti ngana agama wae. Mama Rosa memeluk tangannya sendiri memberikan ekspresi marah dan kecewa atas kelakuan putranya. Iya mah, Eja tahu, tapi Mama ingatkan waktu Niki terang-terangan bilang bahwa Eja mandul saat kami akan bercerai. Eja menjeda kalimatnya dan membiarkan kedua orang tuanya itu untuk flashback sesaat. Kemudian setelah mereka mencerna kalimat Eja kembali melanjutkan kalimatnya dan menceritakan segalanya. Saat itu, Eja bertekad mencari wanita yang rela jadi kelinci percobaan untuk Eja hamili, untuk membuktikan bahwa Eja perkasa. Makanya Eja menikahi Alita diam-diam, secara kontrak, dan buktinya Eja gak mandul mah. Eja normal, dan kemarin Alita sempat hamil. Alita memejamkan mata dan mempersiapkan diri untuk melihat bagaimana reaksi kedua orang tua Eja. Diterima atau ditolak, itu adalah sebuah konsekuensi yang harus Alita hadapi. Bersambung. Oke, sampai di sini dulu ceritanya ya. Jangan lupa dukung terus channel admin dengan cara like, komen, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.